Kenapa Yesus harus mati selama 3 hari dan kemudian bangkit di hari yang ketiga? Kenapa nggak matinya 1 hari langsung bangkit besoknya? Atau bahkan lebih lama sedikit lah, misalkan setahun begitu? Mari kita cek faktanya. Oh iya, ngomong-ngomong, konten ini hanya untuk mereka yang benar-benar ingin belajar dan mencari kebenaran ya. Bukan untuk mereka yang pikirannya sudah dipenuhi dengan dongeng, narasi kebencian dari orang-orang yang memang dari awal hanya mencari kesalahan dalam kekristenan. Karena buat Anda ini terlalu tinggi, karena ini ngomongin fakta, bukan dongeng. Dan hanya akan menambah emosi, menambah resistensi, dan menutup ruang berpikir. Tapi bagi Anda yang jujur mencari kebenaran, yuk kita mulai pelan-pelan. Pertama, kita harus jujur dulu melihat realitas pada zaman itu. Karena di abad pertama tidak ada teknologi medis seperti sekarang. Tapi justru karena itu, orang-orang sangat berhati-hati dalam memastikan seseorang benar-benar mati. Mereka tidak gegabah. Kematian bukan sesuatu yang bisa salah tafsir begitu saja. Dan Yesus disalibkan oleh tentara Romawi, dan Romawi itu terkenal sangat profesional dalam hal eksekusi. Mereka tahu persis kapan seseorang mati, bahkan dalam catatan Injil ketika mereka ingin memastikan, mereka menusuk lambung Yesus dan keluar darah serta air. Ini indikasi bahwa tubuh Yesus sudah benar-benar mengalami kematian secara fisik. Artinya apa? Tidak ada ruang untuk teori pingsan atau mati suri. Kalau Yesus langsung bangkit keesokan harinya, orang bisa dengan mudah bilang, itu mah cuma pingsan. Tapi 3 hari kemudian, 3 hari itu mengunci semua kemungkinan itu. Yang kedua, 3 hari itu bukan angka sembarangan, karena dalam budaya Yahudi ada keyakinan bahwa roh seseorang masih dekat dengan tubuhnya sampai hari ketiga. Dan setelah itu kematian dianggap final, tidak bisa dibalikan secara manusiawi. Dan itulah budaya pemahaman orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi ketika Yesus bangkit di hari ketiga, itu bukan kebetulan. Itu adalah titik di mana semua orang sepakat bahwa ini sudah tidak mungkin lagi. Dan justru di ketidakmungkinan itulah kebangkitan terjadi. Kalau 1 hari, ya terlalu cepat, bisa disalahartikan. Tapi kalau terlalu lama, misalkan setahun, itu sudah kehilangan konteks, kehilangan saksi, kehilangan relevansi historis. Tapi 3 hari itu titik sempurna antara kepastian kematian dan kehadiran para saksi. Dan yang ketiga, ini yang sering orang lewatkan. 3 hari itu memberi ruang bagi manusia untuk benar-benar menghadapi kenyataan. Bayangkan, murid-murid Yesus, mereka tidak sedang menunggu kebangkitan dengan santai loh. Mereka itu hancur, mereka mengalami ketakutan, mereka mungkin kecewa. Harapan mereka selama ini runtuh total. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena itu membuktikan bahwa kebangkitan bukan hasil ekspektasi atau imajinasi mereka. Mereka tidak berharap Yesus bangkit lagi, mereka bahkan tidak siap menerimanya, tapi justru itulah yang terjadi. Artinya begini, kebangkitan itu bukanlah wishful thinking-nya para murid. Itulah kejadian nyata yang mengejutkan bahkan bagi orang-orang terdekatnya. Dan keempat, 3 hari itu juga menggenapi pola yang sudah Tuhan tanamkan jauh sebelumnya. Jadi, dalam banyak bagian Alkitab, angka 3 itu sering muncul sebagai momen pembalikan. Dari gelap menjadi terang, dari krisis menjadi pemulihan. Jadi, bukan karena angka itu magis, bukan. Tapi karena Tuhan sedang membangun sebuah pola bahwa ketika segala sesuatu terlihat sudah selesai, nggak ada harapan, ketika manusia sudah menyerah, disitulah Tuhan bekerja. Dan Tuhan Yesus tidak hanya mengejarkan itu, dia menjalaninya. Yang kelima, ini yang paling dalam. 3 hari itu adalah deklarasi bahwa kematian benar-benar bisa dikalahkan, bukan cuma sekedar dihindari. Kalau Yesus langsung bangkit, orang bisa berpikir, ya dia mah menghindari kematian. Tapi dengan benar-benar mati, dikuburkan, dan tinggal 3 hari, dia masuk ke dalam realitas kematian yang sepenuhnya. Dan kemudian, dia keluar sebagai pemenang. Itu beda itu sama sekali berbeda. Ini bukan sekedar selamat dari kematian, ini adalah menaklukkan kematian. Dan disinilah inti iman Kristen. Bukan bahwa kita tidak akan mati, tetapi bahwa kematian bagi kita orang Kristen bukanlah akhir. Jadi sekarang kita rangkum dengan jujur, rangkum dengan sederhana, bahwa Yesus tidak bangkit di hari pertama, karena itu terlalu cepat untuk membuktikan kematian. Tetapi juga tidak lebih lama, karena itu akan menghilangkan konteks sejarah dan menghilangkan para saksi. 3 hari itu titik di mana kematian
dipastikan harapan manusia juga runtuh dan kuasa Tuhan dinyatakan justru paling jelas. Dan kalau Anda mau jujur sedikit aja, ini bukan sekedar cerita. Ini adalah fakta sejarah. Ini adalah sebuah pesan bahwa dalam hidup kita pun seringkali Tuhan tidak langsung bangkitkan keadaan kita dalam satu hari. Dia izinkan kita melewati 3 harinya kita, masa dimana semuanya terasa selesai, kosong, nggak ada harapan, gelap. Tapi kalau Anda berhenti di hari kedua, Anda akan salah menyimpulkan. Karena kebangkitan selalu terjadi di hari ketiga, khususnya dalam konteks iman kekristenan. Jadi pertanyaannya bukan lagi kenapa 3 hari, bukan itu pertanyaannya sekarang adalah apakah Anda cukup sabar untuk tetap percaya sampai hari ketiganya Anda tiba. Selamat Paskah, Yesus kita sudah bangkit.